Bab 1156 benar saja, dia adalah seorang pemula. Labirin danau salju dibuka lebih awal dari jadwal, yang belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tentu saja mengejutkan seluruh pulau dan bahkan pasukan kelas 1. Kuang Dao Tianzong, Lu Ren Kuang masih sedikit kesal dan sedang menyeka pedang surgawi di petak bunga di halaman belakang. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di langit, yang mengejutkannya dan membuatnya curiga. Dia mengeluarkan slip giok untuk meminta perintah. Dalam beberapa tarikan napas, Tetua Agung datang dengan cemas. Melalui pesan Tetua ke-6, dia telah mengetahui beberapa cerita dari dalam tentang fenomena danau salju dan bergegas melaporkannya. Laporkan kepada Master Sekte, saya telah mengetahui bahwa Tuan Yi dan... Begitu dia membuka mulutnya, Lu Ren Kuang menyipitkan matanya dan mendongak. Tetua Song, saya sudah mengatakan bahwa tidak perlu memperhatikan urusan orang ini. Apakah Anda lupa? Mulai sekarang, saya tidak ingin mendengar tentang orang ini lagi. Aku memanggilmu ke sini hanya untuk fenomena danau salju. Tekanan terus melonjak, dan Tetua Agung mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Ya, laporkan kepada Master Sekte, danau salju dibuka lebih awal karena kedua Master Sekte Su dan Luo ingin menyenangkan orang itu. Kata-kata yang bijaksana terdengar, dan pejalan kaki itu tersenyum meremehkan. Begitu, kupikir penguasa pulau keluar dari tempat persembunyian lebih awal dan ada perubahan di danau salju, tetapi aku tidak menyangka itu mereka. Untuk menyenangkan pangkat surgawi kelas 5, mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan membuang jutaan kristal abadi dengan sia-sia. Mereka benar-benar tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Orang seperti itu yang menjilat orang yang berkuasa layak setara denganku. Tetua yang lebih tua tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan harus setuju. Pejalan kaki itu bahkan lebih sombong. Aku sudah tahu tentang masalah ini. Tidak perlu memperhatikan orang ini di masa depan. Ini perintahku. Tetua Song membungkuk dan menjawab. Ya, Tuan. Tunggu sampai dia meninggalkan hamparan bunga. Dia selalu merasa sedikit tidak nyaman. Dengan visi kedua Master Sekte, mereka terus berusaha menyenangkan orang itu, dan bahkan melanggar aturan untuk membuka formasi di danau salju hari ini. Pasti ada alasannya. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Namun, perintah ketat telah dikeluarkan, dan dia hanya bisa mengingat Tetua ke-6. Danau salju. Kabut telah menghilang, dan matahari bersinar. Tepi sungai yang dipenuhi pohon willow hijau dan permukaan danau yang berkilauan yang memantulkan matahari hanya berjarak satu garis. Keajaiban perpaduan musim semi dan timur muncul di depan mata kita, yang menakjubkan. Beberapa sosok muncul di sekitar tepi danau di beberapa titik. Orang-orang dari semua jenis berdiri dengan tenang dan menonton dari jauh, bertindak seperti penonton. Tanpa diduga, ada cukup banyak nelayan di Pulau Sunsin. Yi Feng tidak keberatan. Namun, dua orang di sampingnya berada di bawah tekanan besar. Mereka adalah penguasa Tianzong di pulau itu, dan hampir tidak masuk akal bagi mereka untuk menjilat Yi Feng, tetapi masih agak memalukan untuk meletakkannya di atas meja. Lagi pula, menjadi penjilat anjing itu tidak mulia. Tidak apa-apa jika Anda mendapatkan keuntungan di masa depan. Jika tidak, jika Anda benar-benar harus pergi dengan tangan kosong nanti, reputasi sebagai orang bodoh yang menyia-nyiakan 1 juta kristal abadi pasti akan menjadi bahan tertawaan. Jika Yi Feng tidak melihat melalui labirin sekilas, menunjukkan penglihatannya yang luar biasa, dan mengaku memancing secara langsung, mereka tidak akan datang. Banyak tokoh yang dikenal terlihat. Kedua pemimpin klan itu sama-sama serius, siap untuk memperjuangkan martabat mereka. Dalam sekejap mata, Su Beichuan mengeluarkan pembakar dupa dan menyalakannya, dan menghisap tongkat pancing giok peri yang indah dari berbagai warna satu demi satu, menggumamkan sesuatu di mulutnya, tampak saleh, dan bahkan menyembah langit dan bumi setelah menyelesaikan pekerjaan, hampir membakar dupa yang tinggi. Luo Pengfei tidak begitu keterlaluan, tetapi dia juga memiliki semua jenis umpan, setumpuk toples warna-warni, yang tampak seperti tempat makanan ringan di kehidupan sebelumnya. Yi Feng tercengang. Itu hanya memancing. Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Yang satu percaya tahayul, membuatnya hampir seperti upacara penobatan, dan yang lainnya memamerkan keterampilan memasaknya, seolah-olah dia akan membuka toko. Itu benar-benar naga jongkok dan burung phoenix. Menghadapi operasi mewah itu, orang-orang di sekitar tidak terkejut, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengannya. Orang tua yang bertanggung jawab juga mengangguk dan membelai jenggotnya berkali-kali. Masih ada cahaya penghargaan di matanya, seolah-olah memang seharusnya begitu. Mungkinkah ada sesuatu di dalamnya? Operasi yang mencolok itu menyegarkan pemahaman Yi Feng tentang memancing, dan dia merasa itu luar biasa. Tidak lama, keduanya sudah siap, tampak serius. Su Beichuan datang sambil memegang pembakar dupa. Tuan Yi, apakah Anda ingin mencoba metode rahasiaku? Mungkin berhasil. Luo Pengfei juga membawa sekaleng umpan hijau. Tuan, cobalah resep rahasia unikku, itu pasti berhasil. Yi Feng melambaikan tangannya. Tidak, aku tidak terbiasa dengan ini. Dia masih percaya diri tentang memancing. Keduanya tersanjung dan gagal, merasa sedikit malu. Lelaki tua di tepi pantai itu mendesah diam-diam ketika melihat ini.
Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara berubah menjadi ikan sturgeon, dia benar-benar seorang pemula. Bukankah orang awam seperti ini datang untuk memancing dan meminta Luo Zongzu untuk memberikan uang secara cuma-cuma? Jika dia tertarik, akan lebih baik membiarkan Luo Zongzu langsung memberikan 1.000.000 kristal abadi, yang 10.000 kali lebih baik daripada membuangnya secara cuma-cuma. Penatua Liu tampak semakin tidak berdaya. Demi wajah kedua master sekte itu, dia tersenyum dan berbicara. Ikan sturgeon itu secara alami waspada dan tidur di danau salju setinggi 1.000 kaki sepanjang tahun. Bau makhluk hidup sekecil apapun akan membuatnya takut. Ia perlu ditutupi dengan ramuan langka dan berharga atau dipancing dengan umpan eksotis. Kedua master sekte itu memang ahli dalam hal ini. Apakah akan ada keuntungan di kemudian hari tergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Ini sangat cerdik. Ini tidak hanya memberi kedua master sekte itu cukup muka, tetapi juga membuka jalan bagi kegagalan di masa depan. Sebelum memancing dimulai, akhir ceritanya tampaknya sudah bisa diramalkan. Merasakan tatapan mendesah itu, Yi Feng bergumam dalam hatinya. Kedengarannya ikan ini benar-benar sulit ditangkap, dan ada banyak hal yang harus diperhatikan. Apakah akan terbalik? Melihat penonton semakin banyak. Jika saya benar-benar kembali dengan tangan kosong, itu akan memalukan. Orang tua itu datang dengan tatapan tenang dan fokus. 3 tamu terhormat, apakah kalian siap? Yi Feng tampak lebih gugup. Biarkan mereka membuat sampel terlebih dahulu, saya akan lihat, baru kita mulai. Seperti yang diduga, dia takut dengan pertempuran itu, menunjukkan postur seorang pemula. Tetua Liu terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan 2 sinar keemasan berkumpul di tepian, mengembun menjadi bentuk jam pasir. Kedua pemimpin klan itu sudah berdiri di posisi memancing yang telah mereka pilih, dan melemparkan tongkat pancing mereka. Saat kail ikan jatuh ke danau, jam pasir itu juga mulai mengalir. Semua jenis orang di tepi danau menatap danau itu. Menyaksikan penangkapan ikan sturgeon lebih awal, mereka dapat memperkirakan musim penangkapan ikan 3 tahun kemudian, dan mereka dapat menguji air tanpa biaya apapun. Mengapa tidak melakukan hal yang baik seperti itu? Orang-orang yang datang semuanya adalah orang-orang kelas 1 di pulau itu. Tentu saja, sebagian besar dari mereka telah melihat Yi Feng di Paviliun Wanbao. Selain mengamati danau salju, mereka juga berniat menjelajahi dasar danau tempat pria kejam ini berada. Di bawah tatapan berbagai mata, kedua pemimpin klan berada di bawah tekanan yang lebih besar dan terus mengayunkan dan menutup tongkat dengan serius. Sayang sekali, betapa berharganya ikan sturgeon itu, dan sekarang bukan musim memancing, jadi wajar saja tidak ada panen, dan tongkat kosong terus berlanjut. Kurang dari setengah jam, tepi danau setenang air mati, dan antusiasme di mata kedua orang itu berangsur-angsur memudar, dan mereka tampak sangat putus asa, berpikir bahwa jutaan kristal abadi benar-benar terbuang sia-sia. Luo Pengfei, yang mengundang para tamu, merasa lebih dingin. Merasakan tatapan yang berbeda, wajah lama mereka sedikit panas. Hanya Yi Feng yang secara bertahap melihat kesadaran yang tiba-tiba. Tetapi mata semua orang tertuju pada danau, jadi wajar saja tidak ada yang memperhatikan ekspresinya. Melihat semuanya seperti yang diharapkan. Tetua Liu di tepi pantai tersenyum. 2 juta kristal abadi diperoleh dengan mudah, dan sebagian besar telah masuk ke dalam tas. Tunggu saja setengah jam lagi, dan akan ada pahala lain di masa mendatang. Sungguh pekerjaan yang bagus untuk mendapatkan pujian hanya dengan berbaring. Memilih untuk menjaga danau salju adalah hal yang paling bijaksana dalam hidupku. Sambil diam-diam membanggakan diri, Tetua Liu tersenyum dan menatap Yi Feng. Tamu yang terhormat, apakah kamu masih ingin pergi memancing? Pertanyaan itu hanya formalitas. Melihat bahwa tongkat itu kosong sepanjang waktu, dunia akan mundur. Dia hanya menyimpan uang untuk Luo Zongzu dan melakukan kebaikan. Tidak peduli apa yang dipilih Yi Feng, selama dia meminta, kebaikan itu akan ada di sana. Laut Cina Timur tampaknya penuh dengan orang-orang jahat, tetapi sebenarnya, itu lebih tentang mencari kebaikan dan kebijaksanaan duniawi. Setelah bertahun-tahun mengembara, bagaimana mungkin dia tidak memahami kebenaran ini? Saat pertanyaan itu bergema, kebanyakan orang sudah meramalkan hasilnya. Beberapa sosok meninggalkan kehampaan dan pergi, dan ada angin suram. Kedua Zongzu berdiri diam di pantai, wajah tua mereka sedikit merah. Namun, Yi Feng menunjukkan tekad di matanya dan mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja aku ingin memancing. Mendengar ini, sosok-sosok di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Senyum Penatua Liu juga membeku di wajahnya, matanya penuh kebingungan. Bab 1157, keberuntungan tidak berpihak pada langit bakat. Dia benar-benar berbakat. Dia melihat bahwa kedua master sekte itu memiliki tongkat kosong, tetapi dia tetap bersikeras memancing. Jelas bahwa dia ingin menipu master sekte Luo dan menghabiskan jutaan kristal abadi untuk membuat dirinya bahagia. Sungguh tidak beruntung memiliki tamu terhormat seperti itu. Tetua Liu tercekik oleh kata-kata Yi Feng, dan merasa bahwa dia telah membuka matanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap membungkuk kepada Luo Pengfei dan memberinya jalan keluar. Master Sekte Luo, Anda melihat masalah ini.
Luo Pengfei merasa lemah di dalam hatinya ketika ditanya. Jutaan kristal abadi ini pasti akan terbuang sia-sia. Segalanya telah sampai pada titik ini. Dia ditakdirkan untuk ditertawakan oleh semua pihak di masa depan, tetapi dia tidak boleh mundur. Dia hanya bisa menyanjung sampai akhir dan bertahan. Sejak bersiap untuk mengunjungi Yi Feng, Luo Pengfei telah berpikir dengan jernih. Selama dia bisa berteman dengan orang ini, paling tidak dia bisa mengandalkan kekuatan seorang master kelas 5, dan sektenya pasti akan meningkatkan momentumnya, dan semua biayanya akan sepadan. Sialan, jutaan ini, anggap saja sebagai penghormatan kepada pemilik pulau. Mengenai wajah, benda itu tidak terlihat dan tidak berwujud, tidak ada apa-apanya. Mengabaikan tatapan menggoda dari seluruh danau, Luo Pengfei menggertakkan giginya dan tersenyum. Memancing, tentu saja aku harus memancing. Tetua Liu tertegun dan mengangguk sedikit. Baiklah, karena itu yang diinginkan Tuan Luo, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kalimat pendek ini penuh dengan ketidakberdayaan. Orang-orang yang lewat di tepi danau semuanya adalah pasukan kelas 1 di pulau itu. Orang-orang ini secara alami mengerti bahwa Luo Pengfei bertekad untuk menjilat Yi Feng, dan menyia-nyiakan jutaan kristal abadi untuk membeli bantuannya. Dia tidak peduli dengan wajahnya. Bahkan Tetua Liu tidak tahan. Akhirnya sudah hancur. Orang-orang yang lewat takut dengan kekuatan kedua orang itu dan tidak berani berkomentar secara langsung, tetapi mereka semua menyilangkan tangan dan menatap dengan dingin, dan berbagai ekspresi terus bermunculan. Beberapa orang tampak meremehkan, beberapa tampak menghina, dan beberapa menggelengkan kepala dan mendesah, semua seperti pria terhormat dengan tulang yang angkuh dan penuh integritas. Seluruh hadirin pesimis, dan rasa malu sudah dekat. Su Baichuan telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya dan masih setenang anjing tua. Sebagai nelayan utama, Luo Pengfei tidak berniat memancing dan berdiri kaku di tepi pantai sambil memegang pancing. Melihat tatapan itu, Yi Feng, yang telah melihat demonstrasi memancing, segera berjalan mendekat dengan pancing. Jangan khawatir, saya tahu sedikit tentang memancing. Luo Pengfei mengangkat matanya dan tersenyum. Yah, Tuan Yi pasti akan mendapatkan sesuatu jika dia mengambil tindakan. Dia mengatakan ini, tetapi itu hanya masalah hubungan manusia. Dia tidak lagi memiliki harapan, dan hanya berharap untuk menyenangkan orang ini, menyelesaikan jam memancing yang panjang sesegera mungkin, dan mengakhiri adegan kematian sosial dengan cepat. Senyuman yang sulit seperti itu sangat kontras dengan ekspresi santai Yi Feng. Tetua Liu tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Segera, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan seberkas cahaya keemasan berkumpul menjadi jam pasir, dan pasir keemasan mulai mengalir. Mulai. Setelah mengatakan ini, Tetua Liu menundukkan matanya dan menunggu dengan tenang di pantai. Ini adalah tugasnya. Adapun Yi Feng yang tidak tahu malu, dia hanyalah penipu yang memberi uang dan tidak layak mendapat perhatiannya. Orang yang lewat juga tersenyum tipis. Saat suara yang dalam terdengar, Yi Feng melempar tongkat dan berdiri diam. Tindakan yang terukir dalam benaknya sealami bernapas, dan seluruh prosesnya lancar. Melihat postur ini, Su dan Luo, yang menemaninya, tiba-tiba tercengang. Mereka telah memancing berkali-kali dalam ribuan tahun dan mengenal berbagai nelayan terkenal, tetapi mereka belum pernah melihat tindakan melempar yang begitu mulus dan anggun. Luo Pengfei tanpa sadar berseru. Ini benar-benar seindah lukisan. Itu jelas merupakan ucapan yang menyanjung, tetapi orang yang lewat di sekitarnya tidak dapat membantahnya. Setelah satu tongkat, para raksasa dari segala penjuru menoleh, dan mereka hanya merasa ada sesuatu. Orang-orang yang lewat tidak tahu apa yang mengesankan. Tetua Liu melihat lebih banyak. Aksi lemparan tadi, tidak peduli kekuatan dan lengkungannya, tidak ada penyimpangan sama sekali, dan gambaran dalam imajinasinya seperti ini. Menjaga danau salju selama ribuan tahun. Dia pikir dia telah menguasai cara memancing, tetapi dia merasa bahwa tongkat ini jauh tertinggal. Tongkat ini lebih dari sekadar seindah lukisan. Itu jelas lukisan itu. Seorang pemula, awalnya sempurna. Bagaimana ini mungkin? Itu seharusnya kebetulan, kan? Dengan keraguan di matanya, Tetua Liu menoleh dengan tenang, dan terus memikirkan tongkat tadi. Siapa yang tahu bahwa setelah beberapa kali melirik, matanya melebar karena terkejut. Permukaan danau, yang seperti kolam yang tergenang tadi, benar-benar mulai beriak, dan kemudian tali pancing mulai jatuh, dan bahkan tongkat pancing sedikit bengkok. Itu tampak seperti ikan yang tersangkut. Tidak mungkin. Keraguan di matanya menjadi semakin kuat, dan seluruh hadirin mulai menonton dengan gugup. Kedua pemimpin sekte di tepi pantai begitu terkejut hingga mereka tiba-tiba membeku, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa pancing di tangan mereka jatuh ke tepi danau. Sebelum ada yang bersuara sedikit pun, Yi Feng telah mengangkat pancing itu. Ceram, seekor ikan putih panjang melompat keluar dari air, menggambar lengkungan indah di atas danau es, dan saat tetesan air berhamburan, itu seperti pelangi putih terindah di dunia. Dalam sekejap, seluruh tepi danau meledak. Apa-apaan ini? Seekor ikan sturgeon. Apakah penglihatanku benar? Aku benar-benar menangkapnya. Aku menangkapnya pada lemparan pertama. Ini tidak pernah terjadi selama ribuan tahun. Ini menakjubkan.
Melihat ikan sturgeon keluar dari air, Luo dan Su tercengang. Mengapa kamu berdiri di sana? Cari penjaga ikan dulu. Baru setelah Yi Feng dengan tenang mengingatkannya, Su Baichuan terbangun dan bergegas menuju Penatua Liu. Luo Pengfei juga terbangun, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Sebagai pemimpin sekte, dia begitu bersemangat hingga dia mengarungi danau di tepi sungai, dan terlepas dari air yang dingin, dia sendiri menangkap ikan sturgeon dengan kedua tangannya. Orang tua itu datang dengan tatapan tenang dan fokus. 3 tamu terhormat, apakah kalian siap? Yi Feng tampak lebih gugup. Biarkan mereka membuat sampel terlebih dahulu, saya akan lihat, baru kita mulai. Seperti yang diduga, dia takut dengan pertempuran itu, menunjukkan postur seorang pemula. Tetua Liu terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan 2 sinar keemasan berkumpul di tepian, mengembun menjadi bentuk jam pasir. Kedua pemimpin klan itu sudah berdiri di posisi memancing yang telah mereka pilih, dan melemparkan tongkat pancing mereka. Saat kail ikan jatuh ke danau, jam pasir itu juga mulai mengalir. Semua jenis orang di tepi danau menatap danau itu. Menyaksikan penangkapan ikan sturgeon lebih awal, mereka dapat memperkirakan musim penangkapan ikan 3 tahun kemudian, dan mereka dapat menguji air tanpa biaya apapun. Mengapa tidak melakukan hal yang baik seperti itu? Orang-orang yang datang semuanya adalah orang-orang kelas 1 di pulau itu. Tentu saja, sebagian besar dari mereka telah melihat Yi Feng di Paviliun Wanbao. Selain mengamati danau salju, mereka juga berniat menjelajahi dasar danau tempat pria kejam ini berada. Di bawah tatapan berbagai mata, kedua pemimpin klan berada di bawah tekanan yang lebih besar dan terus mengayunkan dan menutup tongkat dengan serius. Sayang sekali, betapa berharganya ikan sturgeon itu, dan sekarang bukan musim memancing, jadi wajar saja tidak ada panen, dan tongkat kosong terus berlanjut. Kurang dari setengah jam, tepi danau setenang air mati, dan antusiasme di mata kedua orang itu berangsur-angsur memudar, dan mereka tampak sangat putus asa, berpikir bahwa jutaan kristal abadi benar-benar terbuang sia-sia. Luo Pengfei, yang mengundang para tamu, merasa lebih dingin. Merasakan tatapan yang berbeda, wajah lama mereka sedikit panas. Hanya Yi Feng yang secara bertahap melihat kesadaran yang tiba-tiba. Tetapi mata semua orang tertuju pada danau, jadi wajar saja tidak ada yang memperhatikan ekspresinya. Melihat semuanya seperti yang diharapkan. Tetua Liu di tepi pantai tersenyum. 2 juta kristal abadi diperoleh dengan mudah, dan sebagian besar telah masuk ke dalam tas. Tunggu saja setengah jam lagi, dan akan ada pahala lain di masa mendatang. Sungguh pekerjaan yang bagus untuk mendapatkan pujian hanya dengan berbaring. Memilih untuk menjaga danau salju adalah hal yang paling bijaksana dalam hidupku. Sambil diam-diam membanggakan diri, Tetua Liu tersenyum dan menatap Yi Feng. Tamu yang terhormat, apakah kamu masih ingin pergi memancing? Pertanyaan itu hanya formalitas. Melihat bahwa tongkat itu kosong sepanjang waktu, dunia akan mundur. Dia hanya menyimpan uang untuk Luo Zongzu dan melakukan kebaikan. Tidak peduli apa yang dipilih Yi Feng, selama dia meminta, kebaikan itu akan ada di sana. Laut Cina Timur tampaknya penuh dengan orang-orang jahat, tetapi sebenarnya, itu lebih tentang mencari kebaikan dan kebijaksanaan duniawi. Setelah bertahun-tahun mengembara, bagaimana mungkin dia tidak memahami kebenaran ini? Saat pertanyaan itu bergema, kebanyakan orang sudah meramalkan hasilnya. Beberapa sosok meninggalkan kehampaan dan pergi, dan ada angin suram. Kedua Zongzu berdiri diam di pantai, wajah tua mereka sedikit merah. Namun, Yi Feng menunjukkan tekad di matanya dan mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja aku ingin memancing. Mendengar ini, sosok-sosok di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Senyum Penatua Liu juga membeku di wajahnya, matanya penuh kebingungan. Bab 1158 keberuntungan tidak berpihak pada langit bakat. Dia benar-benar berbakat. Dia melihat bahwa kedua master sekte itu memiliki tongkat kosong, tetapi dia tetap bersikeras memancing. Jelas bahwa dia ingin menipu master sekte Luo dan menghabiskan jutaan kristal abadi untuk membuat dirinya bahagia. Sungguh tidak beruntung memiliki tamu terhormat seperti itu. Tetua Liu tercekik oleh kata-kata Yi Feng, dan merasa bahwa dia telah membuka matanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap membungkuk kepada Luo Pengfei dan memberinya jalan keluar. Master Sekte Luo, Anda melihat masalah ini. Luo Pengfei merasa lemah di dalam hatinya ketika ditanya. Jutaan kristal abadi ini pasti akan terbuang sia-sia. Segalanya telah sampai pada titik ini. Dia ditakdirkan untuk ditertawakan oleh semua pihak di masa depan, tetapi dia tidak boleh mundur. Dia hanya bisa menyanjung sampai akhir dan bertahan. Sejak bersiap untuk mengunjungi Yi Feng, Luo Pengfei telah berpikir dengan jernih. Selama dia bisa berteman dengan orang ini, paling tidak dia bisa mengandalkan kekuatan seorang master kelas 5, dan sektenya pasti akan meningkatkan momentumnya, dan semua biayanya akan sepadan. Sialan, jutaan ini, anggap saja sebagai penghormatan kepada pemilik pulau. Mengenai wajah, benda itu tidak terlihat dan tidak berwujud, tidak ada apa-apanya. Mengabaikan tatapan menggoda dari seluruh danau, Luo Pengfei menggertakkan giginya dan tersenyum. Memancing, tentu saja aku harus memancing.
Tetua Liu tertegun dan mengangguk sedikit. Baiklah, karena itu yang diinginkan Tuan Luo, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kalimat pendek ini penuh dengan ketidakberdayaan. Orang-orang yang lewat di tepi danau semuanya adalah pasukan kelas 1 di pulau itu. Orang-orang ini secara alami mengerti bahwa Luo Pengfei bertekad untuk menjilat Yi Feng, dan menyia-nyiakan jutaan kristal abadi untuk membeli bantuannya. Dia tidak peduli dengan wajahnya. Bahkan Tetua Liu tidak tahan. Akhirnya sudah hancur. Orang-orang yang lewat takut dengan kekuatan kedua orang itu dan tidak berani berkomentar secara langsung, tetapi mereka semua menyilangkan tangan dan menatap dengan dingin, dan berbagai ekspresi terus bermunculan. Beberapa orang tampak meremehkan, beberapa tampak menghina, dan beberapa menggelengkan kepala dan mendesah, semua seperti pria terhormat dengan tulang yang angkuh dan penuh integritas. Seluruh hadirin pesimis, dan rasa malu sudah dekat. Su Baichuan telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya dan masih setenang anjing tua. Sebagai nelayan utama, Luo Pengfei tidak berniat memancing dan berdiri kaku di tepi pantai sambil memegang pancing. Melihat tatapan itu, Yi Feng, yang telah melihat demonstrasi memancing, segera berjalan mendekat dengan pancing. Jangan khawatir, saya tahu sedikit tentang memancing. Luo Pengfei mengangkat matanya dan tersenyum. Yah, Tuan Yi pasti akan mendapatkan sesuatu jika dia mengambil tindakan. Dia mengatakan ini, tetapi itu hanya masalah hubungan manusia. Dia tidak lagi memiliki harapan, dan hanya berharap untuk menyenangkan orang ini, menyelesaikan jam memancing yang panjang sesegera mungkin, dan mengakhiri adegan kematian sosial dengan cepat. Senyuman yang sulit seperti itu sangat kontras dengan ekspresi santai Yi Feng. Tetua Liu tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Segera, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan seberkas cahaya keemasan berkumpul menjadi jam pasir, dan pasir keemasan mulai mengalir. Mulai. Setelah mengatakan ini, Tetua Liu menundukkan matanya dan menunggu dengan tenang di pantai. Ini adalah tugasnya. Adapun Yi Feng yang tidak tahu malu, dia hanyalah penipu yang memberi uang dan tidak layak mendapat perhatiannya. Orang yang lewat juga tersenyum tipis. Saat suara yang dalam terdengar, Yi Feng melempar tongkat dan berdiri diam. Tindakan yang terukir dalam benaknya sealami bernapas, dan seluruh prosesnya lancar. Melihat postur ini, Su dan Luo, yang menemaninya, tiba-tiba tercengang. Mereka telah memancing berkali-kali dalam ribuan tahun dan mengenal berbagai nelayan terkenal, tetapi mereka belum pernah melihat tindakan melempar yang begitu mulus dan anggun. Luo Pengfei tanpa sadar berseru. Ini benar-benar seindah lukisan. Itu jelas merupakan ucapan yang menyanjung, tetapi orang yang lewat di sekitarnya tidak dapat membantahnya. Setelah satu tongkat, para raksasa dari segala penjuru menoleh, dan mereka hanya merasa ada sesuatu. Orang-orang yang lewat tidak tahu apa yang mengesankan. Tetua Liu melihat lebih banyak. Aksi lemparan tadi, tidak peduli kekuatan dan lengkungannya, tidak ada penyimpangan sama sekali, dan gambaran dalam imajinasinya seperti ini. Menjaga danau salju selama ribuan tahun. Dia pikir dia telah menguasai cara memancing, tetapi dia merasa bahwa tongkat ini jauh tertinggal. Tongkat ini lebih dari sekadar seindah lukisan. Itu jelas lukisan itu. Seorang pemula, awalnya sempurna. Bagaimana ini mungkin? Itu seharusnya kebetulan, kan? Dengan keraguan di matanya, Tetua Liu menoleh dengan tenang, dan terus memikirkan tongkat tadi. Siapa yang tahu bahwa setelah beberapa kali melirik, matanya melebar karena terkejut. Permukaan danau, yang seperti kolam yang tergenang tadi, benar-benar mulai beriak, dan kemudian tali pancing mulai jatuh, dan bahkan tongkat pancing sedikit bengkok. Itu tampak seperti ikan yang tersangkut. Tidak mungkin. Keraguan di matanya menjadi semakin kuat, dan seluruh hadirin mulai menonton dengan gugup. Kedua pemimpin sekte di tepi pantai begitu terkejut hingga mereka tiba-tiba membeku, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa pancing di tangan mereka jatuh ke tepi danau. Sebelum ada yang bersuara sedikit pun, Yi Feng telah mengangkat pancing itu. Ceram, seekor ikan putih panjang melompat keluar dari air, menggambar lengkungan indah di atas danau es, dan saat tetesan air berhamburan, itu seperti pelangi putih terindah di dunia. Dalam sekejap, seluruh tepi danau meledak. Apa-apaan ini? Seekor ikan sturgeon. Apakah penglihatanku benar? Aku benar-benar menangkapnya. Aku menangkapnya pada lemparan pertama. Ini tidak pernah terjadi selama ribuan tahun. Ini menakjubkan. Melihat ikan sturgeon keluar dari air, Luo dan Su tercengang. Mengapa kamu berdiri di sana? Cari penjaga ikan dulu. Baru setelah Yi Feng dengan tenang mengingatkannya, Su Baichuan terbangun dan bergegas menuju Penatua Liu. Luo Pengfei juga terbangun, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Sebagai pemimpin sekte, dia begitu bersemangat hingga dia mengarungi danau di tepi sungai, dan terlepas dari air yang dingin, dia sendiri menangkap ikan sturgeon dengan kedua tangannya. Hanya dengan memegangnya di tangannya dan melihatnya, dia bahkan lebih gembira. Dia mengangkat tangannya di atas kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tuan, itu benar-benar ikan sturgeon, saya mendapatkannya, hahaha. Meskipun pakaiannya basah, Luo Pengfei, yang datang ke darat, tidak peduli.
Dia dengan hati-hati meraih ikan harta karun itu dengan kedua tangannya, dan segembira anak setinggi 1,8 meter. Alis dan matanya yang bahagia tampak seperti pahlawan yang kembali. Melihat ikan harta karun 7 inci dengan sisik putih dan tubuh panjang, memantulkan sinar matahari yang berkilauan. Orang-orang yang lewat datang dengan keributan, penuh dengan keterkejutan. Tetua Liu tercengang. Siapa yang mengira, seorang pemula menangkap seekor ikan sturgeon yang belum pernah terlihat selama ratusan tahun dengan tongkat pertama. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah sekarang bukan musim memancing. Mungkin ini adalah masa perlindungan pemula. Keberuntungan ini benar-benar melawan langit. Saat kerumunan datang, Gema terus beriak di kehampaan, dan bahkan berbagai orang yang telah pergi sebelumnya muncul satu demi satu, penuh dengan keterkejutan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tempat pemancingan yang sebelumnya sepi di tepi pantai sekarang dikelilingi oleh puluhan tokoh terkemuka dari semua sisi pulau. Itu jauh lebih hidup dari sebelumnya, dengan seruan datang satu demi satu. Melihat pemandangan yang panas, Penatua Liu perlahan-lahan meletakkan tangan kirinya di belakangnya, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Sampai Su Baichuan dengan bersemangat mendekat. Penatua Liu, tolong pinjamkan aku beberapa peralatan memancing untuk sementara waktu. Kami datang ke sini dengan tergesa-gesa. Penatua Liu kembali sadar. Dia dengan cepat mengeluarkan tangki kristal lebih dari satu kaki dan memberikannya dengan kedua tangan. Melihat punggung Su Baichuan yang bersemangat, dia merasakan tusukan di hatinya. Mendengarkan diskusi yang mengejutkan dan panas di sekitarnya, kecemburuan tidak dapat tidak muncul di matanya, dan dia merasa panik. Keberuntungan. Ini adalah keberuntungan. Bahkan jika pemilik pulau mengetahuinya di masa mendatang. Dengan keberuntungan seperti itu dan 3 juta kristal abadi, hampir tidak dapat dibenarkan untuk menukarnya dengan seekor ikan dao, agar tidak melampiaskan amarah dan kecurigaannya pada dirinya sendiri. Keberuntungan semacam ini pasti tidak akan terjadi lagi. Menangkap satu adalah melawan langit. Segera melihat melalui pro dan kontra, ekspresi Penatua Liu sedikit mereda. Menjaga danau salju selama ribuan tahun. Pemandangan seperti apa yang belum pernah dia lihat. Kehilangan ikan sturgeon secara tidak sengaja hanyalah masalah kecil. Inilah situasinya. Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal itu. Penatua Liu membelai janggutnya dengan percaya diri dan menenangkan pikirannya. Pada saat ini, kerumunan di pantai meledak lagi, berseru seperti air pasang. Kena, ikan sturgeon lagi. Seruan itu bahkan lebih antusias dari sebelumnya. Bab 1159 berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Tetua Liu harus bekerja keras untuk bisa sampai di depan kerumunan. Melihat 2 ikan sturgeon berenang bebas di tangki kristal, suasana hatinya yang telah kacau selama ribuan tahun, juga tiba-tiba berubah, dan riak-riak pun mengikutinya. Dia benar-benar menangkapnya, dan mengenainya 2 kali dengan 2 tembakan. Mungkin itu keberuntungan sekali, tetapi bagaimana mungkin Anda bisa beruntung 2 kali? Mata Tetua Liu semakin curiga dan menyadari ada yang tidak beres. Melihat Yi Feng yang sedang memancing lagi, matanya menjadi serius. Melihat bahwa dia telah mengayunkannya dengan sempurna, pupil matanya langsung mengecil. Sial, orang ini tampaknya benar-benar tahu cara memancing, dan dia ahli. Setelah menyadari kebenarannya, wajah Tetua Liu berubah jelek. Para master dari berbagai faksi di sekitarnya telah menyanjungnya dengan antusias. Keterampilan memancing Tuan Yi benar-benar brilian. Saya belum pernah melihat keterampilan memancing seperti itu sebelumnya, dan saya sangat mengaguminya. Hari ini benar-benar membuka mata. Tidak peduli seberapa banyak orang lain menyanjungnya, Yi Feng hanya melihat ke danau. Perjalanan memancing kali ini berbeda dari sebelumnya. Kami diundang ke sini, dan ada begitu banyak penonton. Tentu saja, kami harus menunjukkan rasa hormat kami. Meskipun kami mungkin tidak menghabiskan terlalu banyak uang, tidak masalah jika kami bisa mendapatkan kembali uangnya, tetapi kami tidak bisa membiarkan kedua pemimpin klan kehilangan muka. Kami harus tetap memiliki semangat dalam hidup. Yi Feng berkonsentrasi pada memancing, dengan ekspresi serius di wajahnya. Semua orang menyanjungnya dan merasa frustrasi, jadi mereka hanya bisa tertawa canggung dan berdiri kaku. Dengan penuh semangat memperhatikan ikan sturgeon, antusiasme di lusinan mata menjadi semakin jelas. Melihat Yi Feng melemparkan tongkat pancing lagi, mereka buru-buru menatapnya lagi. Mengikuti setiap gerakan Yi Feng, semua mata tertuju erat, penuh harapan untuk tongkat pancing berikutnya, dan pada saat yang sama menjadi sangat serius, seolah-olah mereka juga ingin melihat beberapa petunjuk. Tidak butuh waktu lama, lengkungan tetesan air lainnya melintasi danau. Melihat ikan sturgeon ditangkap lagi, tidak ada yang bisa tetap tenang. Ini, 3 kali kena dalam 3 kali memancing, sungguh menakjubkan. Saya belum pernah mendengar teknik memancing seperti itu di dunia. Tuan, Anda sangat berbakat, kami sangat mengagumi Anda. Udara dingin pun terhirup, dan suasana di tepi pantai meledak. Ratusan orang telah tiba dan terkejut. Mendengarkan suara di belakangnya, seolah-olah dia berada di konser selebriti. Jelas, tempat itu tenang, dan Yi Feng sedikit rileks. Untungnya, dia tidak meleset, kalau tidak, akan memalukan. 3 kali memancing, 3 kali kena. Tampaknya si jenius ini masih tajam.
Diam-diam merasa bangga, Yi Feng menoleh dengan tenang. Pemandangan ini mengejutkannya. Orang baik. Kerumunan orang mengelilinginya dalam beberapa lapisan, hampir tidak bisa ditembus. Jika Su Baichuan tidak menjaga ketertiban, mereka akan bergegas ke tepi pantai. Terlepas dari pria, wanita, tua dan muda, semuanya tersenyum dan berdiri beberapa kaki jauhnya dengan kagum. Itu benar-benar fanatik. Saya kira orang-orang ini terbiasa dengan tangan kosong. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Tidak mudah untuk bertemu dengan seorang ahli memancing, dan mereka semua ingin belajar darinya. Itu juga sifat manusia. Yi Feng menjadi semakin percaya diri saat diperhatikan. Kurasa tidak akan butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali uangku, kan? Setelah tenang, Yi Feng mulai lagi. Tangki kristal itu sangat indah, tetapi ikan terbesar hanya sedikit lebih dari 1 kaki panjangnya, dan tubuhnya ramping, tidak terlalu berat. Ketiganya jika digabungkan mungkin beratnya kurang dari 5 kilogram. Berapa banyak joran yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang sedikit? Aku begitu fokus memancing tadi sehingga tidak memperhatikan. Aku tidak menyangka hasilnya akan seburuk itu. Yi Feng sedikit tercengang. Itu seperti yang dikatakan kedua pemimpin klan, ikan besar itu tertidur. Jika ini terus berlanjut, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutupi biayanya? Aku belum mendengar tentang diskon tadi, jadi pasti sangat sulit untuk menutupi biayanya. Rutinitas ini benar-benar gelombang demi gelombang. Pemilik pulau itu sangat licik. Seorang penimbun keuntungan. Penimbun keuntungan total. Penipu seperti ini harus diberi pelajaran. Dengan amarah yang memuncak di hatinya, Yi Feng berkumpul kembali, segera memasang umpan dan melempar tongkat, dan gerakannya sangat cepat. Swoosh! Tali pancing terbang keluar, dan hati semua orang dicengkeram oleh suara ringan itu. Hanya menyaksikan ayunan yang sempurna itu adalah kenikmatan yang indah. Bahkan sebelum melihat hasilnya, para tamu sudah penuh dengan harapan dan kegembiraan. Luo dan Su bahkan lebih terkejut lagi. 3 kena dalam 3 tembakan. Itu memancing ikan sturgeon. Dalam 10.000 tahun terakhir, apakah ada orang di seluruh Pulau Sunsin yang mampu melakukan keajaiban seperti itu? Mereka sedikit malu sebelumnya. Bagaimanapun, mereka semua orang hebat, dan tidak mulia untuk menjilat orang yang berkuasa. Pada saat ini, tidak ada rasa malu sama sekali. Mengesampingkan kultivasi, dengan keterampilan memancing ini, tidak ada seorang pun di seluruh Pulau Sunsin yang dapat menandingi Tuan Yi. Jika dia bisa, bahkan pemilik pulau tidak dapat menandinginya. Apa salahnya menyanjung Tuan seperti itu? Karena bisa membiarkan seorang ahli seperti itu menunjukkan keahliannya dan belajar serta menyaksikan keterampilan memancing ikan sturgeon, Luo Pengfei tiba-tiba merasa bahwa 1 juta kristal abadi itu sangat murah, dan dia tertawa gembira. Tepat saat dia tertawa bodoh, Yi Feng menghela napas. Ah! Desahan ringan mengejutkan semua orang di lapangan. Akhirnya joran kosong. Luo Pengfei mengangkat matanya dengan cepat. Baru saat itulah dia melihat bahwa Tuan Yi telah menarik kembali tali pancing, melepaskan ikan kecil yang tergantung di kail, menimbangnya beberapa kali, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Saya jelas menangkap seekor ikan sturgeon, dan saya menangkap 4 dari 4. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menyombongkan diri tentang ini. Mengapa dia begitu kecewa? Luo Pengfei dan Su Baichuan saling memandang dengan tenang, keduanya bingung. Mereka dengan cepat melangkah maju dan mengepalkan tangan mereka sambil tersenyum. Tuan, mengapa begitu? Mungkinkah joran pancing Anda rusak? Yi Feng mendongak dan mendesah, menyebarkan ikan kecil di tangannya. Ikan ini terlalu kecil, tidak cukup kuat untuk diayunkan. Begitu kata-kata itu terucap, kerumunan yang tercengang itu membeku di tempat. Pantai tiba-tiba menjadi sunyi. Ekspresi rumit muncul di wajah semua orang. Jika mereka bisa menangkap seekor ikan, mereka harus membanggakannya selama 1000 atau 800 tahun, dan akan sangat disayangkan jika memiliki kesempatan seperti itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa banyak orang bahkan belum pernah melihat wujud asli ikan sturgeon itu. Tuan Yi benar-benar berpikir ikan itu terlalu kecil. Ini benar-benar, sungguh menyebalkan membandingkan orang. Para master dari semua lapisan masyarakat tertawa canggung, merasa malu dan sedih. Di depan kerumunan, Tetua Liu tidak bisa lagi menjaga ekspresinya tetap tenang, dan wajah tuanya memerah karena marah. Orang Yi ini, dia jelas menangkap ikan sturgeon lagi, dan dia pasti sangat bangga karenanya. Dia masih mengeluh tentang ikan kecil itu. Dia benar-benar mendapat tawaran murah dan masih bersikap manis. Sungguh kepura-puraan yang menyebalkan. Semakin Tetua Liu melihatnya, semakin marah dia, dan semakin banyak tekanan yang dia rasakan. Orang ini tidak pernah gagal, dan dia sangat sombong untuk memamerkan hasil tangkapannya. Dia benar-benar ahli memancing. Dia pura-pura tidak mengerti ikan sturgeon sebelumnya, dan dia benar-benar berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Sial, aku ceroboh. Melihat 4 ikan sturgeon ditangkap dan melihat sikap sombong ini, Tetua Liu sangat marah. Berpikir akan ditanyai oleh pemilik pulau di masa depan, dia menjadi semakin cemas. Dia menatap ikan kecil itu tanpa daya dan terus menghibur dirinya sendiri. Saat ini belum musim memancing.
Hanya ada sedikit ikan sturgeon yang terbangun. Pancing keempat ini sudah sangat kecil. Ini pertanda baik. Dia pasti akan memiliki pancing kosong nanti dan tidak akan pernah menangkap ikan lagi. Sementara tetua Liu berdoa, Yi Feng mendesah pelan. Ikan ini terlalu kecil. Ayo kita buang saja. Dia hendak membuang ikan itu. Seketika, seluruh hadirin terkejut. Puluhan master melangkah pada saat yang sama, wajah mereka berubah drastis, dan mereka siap untuk melompat ke danau. Mereka benar-benar meremehkan ikan sturgeon itu. Tetua Liu terkejut dan kepalanya berdengung. Bab 1160 biarkan semua orang menjilatinya juga gila. Gila banget. Betapa berharganya ikan sturgeon, siapa yang akan membuangnya setelah menangkapnya? Bukankah itu membuang-buang kesempatan besar? Itu konyol. Para master dari semua lapisan masyarakat ketakutan dan melangkah maju. Tetua Liu juga terkejut ketika mendengarnya. Melihat Yi Feng hendak melambaikan tangannya untuk melempar ikan, banyak orang bergegas maju. Luo Pengfei juga ketakutan dan berseru. Tuan, Yi Feng menoleh ke belakang ketika mendengar suara itu. Tepat ketika dia menemukan bahwa ikan itu rata-rata, Yi Feng mulai memperhatikan ukurannya. Ikan di tangannya tidak lebih dari 1 atau 2 tael paling banyak, yang tidak terlalu membantu untuk memulihkan modal. Lebih baik melepaskannya dan mengumpulkan kebajikan, dan mengerahkan energi untuk ikan yang lebih besar. Bagaimanapun, menghabiskan uang untuk memancing, jadi tentu saja kita harus memperhatikan efisiensi. Pada saat ini, melihat Luo Pengfei meremas senyum dan mengepalkan tinjunya, dia tampaknya memiliki niat untuk membujuknya. Dia tersenyum dan menjelaskan, Saudara Luo, ikan ini benar-benar terlalu kecil, mari kita buang saja. Hanya karena terlalu kecil, ikan itu akan dibuang. Ikan sturgeon biasa tidak sebaik mata tuannya. Luo Pengfei tidak dapat membantah pernyataan ini, tetapi dia tidak tega berpisah dengan harta karun seperti itu, jadi dia hanya bisa mengalah dan memberikan hadiah. Tuan, meskipun ikan ini kecil, ikan itu juga ditangkap dengan susah payah. Sayang sekali membuangnya seperti ini. Yi Feng melihat keengganan di matanya dan tersenyum santai, jangan dibuang. Itu akan tidak berguna di masa depan. Mungkinkah saudara Luo menginginkan ikan ini? Begitu suaranya jatuh, Luo Pengfei terkejut dan bahkan sedikit tidak percaya. Tuan Yi, apakah Anda benar-benar akan memberi saya ikan sturgeon itu? Mungkinkah Tuan Yi merasakan niat saya dan ingin memberi saya kesempatan? Dalam keraguan, Luo Pengfei menggertakkan giginya. Ini bagus. Jika kamu bersedia memberikannya, aku tentu akan menerimanya. Yi Feng tercengang saat mendengar suara itu. Ini adalah pemimpin Tianzong. Kupikir tidak masalah untuk mengajaknya pergi memancing, tetapi sekarang dia membujuknya dengan tidak wajar, dan bahkan menerima leluconnya. Dari sudut pandang ini, biaya memancing mungkin lebih mahal dari yang dibayangkan. Mungkin puluhan ribu kristal abadi, atau bahkan lebih. Dengan biaya yang begitu tinggi, pasti akan lebih sulit untuk mendapat untung. Dalam kasus ini, maka kita harus mengubah strategi kita dan menerima semua ikan, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Menyadari bahwa semakin banyak orang di pantai, Yi Feng tidak dalam posisi untuk meminta uang, jangan sampai saudara Luo dituduh pelit, jadi dia setuju terlebih dahulu. Baiklah, ikan ini akan diberikan kepada saudara Luo. Sambil menyerahkan ikan itu, Yi Feng sekali lagi menjawab dengan serius, saudara Luo benar. Jika ikan yang ditangkap nanti kecil, mereka akan diberikan kepada Anda dan Tuan Su. Kita dapat mengambilnya kembali dan membesarkannya. Kata-kata yang diucapkan dengan kecerdasan emosional penuh itu tidak meninggalkan kekurangan. Benar saja, Luo Pengfei bahkan lebih terkejut ketika mendengar suara itu, dan dia sangat senang menerima ikan itu. Ini, bagus. Tidak jauh dari situ, Su Baichuan juga tersenyum dengan kerutan di wajahnya. Semuanya seperti yang diharapkan. Yi Feng merasakan banyak tekanan, dan dia bekerja keras untuk memasang umpan dan mengayunkan tongkat pancing. Datang ke tempat pemancingan kelas atas ini untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan bergumam. Kakak Luo sangat bijaksana. Ikan kecil tetaplah ikan. Lebih baik daripada kehilangan mereka. Aku akan mengambil beberapa untuk membesarkan mereka di masa depan. Mereka tidak buruk sebagai ikan hias. Bahkan kaki nyamuk adalah daging. Saat dia bergumam pelan, ribuan kaki di dalam danau, beberapa pasang mata besar tiba-tiba terbuka, mengejutkan ikan-ikan kecil lainnya untuk berlarian. Tepi danau, Luo Pengfei menundukkan kepalanya dan memegang ikan kecil itu di tangannya, menghentakkan kakinya dengan penuh semangat. Setelah beberapa langkah, dia menyadari bahwa sekelilingnya anehnya sunyi. Dia mendongak dengan tenang. Dia melihat bahwa para master dari berbagai sekte semuanya membuka mata lebar-lebar, menatap tangannya. Bahkan beberapa monster tua berambut putih yang datang kemudian penuh dengan antusiasme. Apakah kamu iri sekarang? Bagaimana mungkin tatapan meremehkan sebelumnya hilang? Haha, Luo Pengfei segera mengangkat kepala dan dadanya, tersenyum dan meletakkan ikan kecil di tangannya ke dalam baja, berjongkok di depannya dan mengaguminya dengan indah. Semakin dia melihat, semakin menyenangkan itu. Dia berdiri dengan santai ketika dia mendengar seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan tenggorokannya.
Ini sedikit kecil, tapi tidak apa-apa. Dia mendesah perlahan, merasa sangat lega. Apa yang salah dengan sanjungan? Bukankah ini ikan sturgeon yang telah disanjung? Bahkan jika kamu menunggu selama ribuan tahun, kamu mungkin tidak dapat menangkapnya. Jika kamu menyanjung selama beberapa hari, kamu bisa mendapatkan harta karun ini. Di masa depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk memahami jalan baru dan kekuatan tempurmu akan melambung. Beberapa hari sebagai ganti kesempatan besar, aku bahkan tidak berani memimpikannya hal yang begitu baik. Jangankan sanjungan, bahkan jika Anda menjilati telapak kaki seseorang, ada orang yang terburu-buru melakukannya. Sekelompok orang berpura-pura menjadi 5 atau 6 orang, tetapi ketika mereka benar-benar melihat manfaatnya, mereka tetap iri. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan, jika tidak, saya akan kehilangan kesempatan di jalan itu. Luo Pengfei berdiri dengan mantap dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak bangga. Melihat postur seorang pria dan seekor anjing, orang-orang di pinggir lapangan menjadi gelisah, dan hampir pada saat yang sama mereka mengepalkan tangan dan melangkah maju, siap untuk menyanjung. Luo dan Su adalah karakter yang kejam, jadi mereka secara alami memperhatikan ekspresi orang banyak. Setelah bertukar pandang, mereka berdua menghalangi orang banyak dan mengepalkan tangan mereka pada saat yang sama. Semuanya, Tuan Yi sedang berkonsentrasi pada memancing, tolong jangan ganggu dia. Semuanya, jangan hancurkan kesenangan kami. Suara rendah itu menyebar, dan tekanan yang mengerikan datang. Para penguasa dari berbagai faksi terkejut dan mundur, dengan ketakutan di mata mereka. Beberapa monster tua tersembunyi yang terkejut mampu menstabilkan tubuh mereka di permukaan, tetapi mereka sudah mengutuk dengan marah di dalam hati mereka, dengan wajah muram. Kedua bajingan ini benar-benar makan sendirian. Mereka menjilatinya dengan baik, biarkan semua orang menjilatinya juga. Hanya ada 2 dari mereka, dan mereka tentu saja tidak dapat mengurus semua detailnya. Akan selalu ada saat ketika mereka tidak dapat menjilatinya, dan mereka tidak mau memberi orang lain kesempatan. Dasar anjing. Namun, keduanya adalah daging gulung yang terkenal di pulau itu. Bahkan jika jelas bahwa mereka makan sendirian, semua orang berani marah tetapi tidak berani berbicara. Melihat bagian belakang Yi Feng yang sedang memancing dari kejauhan, mereka memukul dada dan menghentakkan kaki mereka. Pucat. Kalau saja aku tahu bahwa pria ini sangat cakap dan memiliki tangan yang murah hati, aku pasti sudah menjilatinya dengan ganas di Paviliun Wanbao. Siapa yang tahu bahwa aku akan terlambat selangkah dan bahkan tidak melihat bayangannya. Baru sekarang aku menyadari bahwa kedua bajingan ini sudah sampai di sana lebih dulu. Beberapa monster tua juga merasa menyesal. Mundur dengan enggan, seperti kucing yang sedang menggaruk. Yi Feng berkonsentrasi memancing dan tidak memperhatikan gerakan-gerakan kecil beberapa kaki di belakangnya. Dia hanya melihat bahwa tampaknya ada bayangan yang mengambang di air danau yang dalam, dan perlahan-lahan dia menjadi bersemangat. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi hanya melihatnya dari jauh dengan ketakutan. Adegan itu sedikit sunyi. Di antara kerumunan yang penuh dengan mata berapi-api, tetua Liu yang berwajah hitam memiliki mata yang dingin. Melihat postur penjagaan kedua ketua klan, dia sepenuhnya yakin bahwa Tuan Yi ini adalah seorang master pemancing yang diundang oleh mereka berdua, yang datang khusus untuk ikan sturgeon Huadao. Dapat dimengerti untuk meminta bantuan dari seorang master untuk mendapatkan harta karun. Sekarang setelah 4 ikan telah ditangkap dan Anda masih tidak berhenti, ini sudah keterlaluan. Dia memberi orang beberapa kali kesempatan untuk menyelamatkan muka, tetapi mereka mengabaikannya begitu saja. Jika dia terus seperti ini, bagaimana dia bisa lolos begitu saja ketika pemilik pulau meminta bantuannya di masa mendatang? Kali ini dia benar-benar mendapat masalah. Pulau Sunsin penuh dengan bajingan. Tetua Liu menjadi semakin marah. Ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun dia menjadi begitu marah sehingga wajah tuannya menjadi hitam. Sebelum dia bisa mengumpat dalam hatinya, tiba-tiba, ombak menghantam pantai. Plop, tetua Liu merasakan hawa dingin di hatinya hanya dengan mendengar suara air yang tidak biasa. Dia tidak berani lagi bersikap sombong dan mendongak dengan gugup. Begitu dia melihat ke danau, pupil matanya tiba-tiba mulai bergetar hebat. Dia melihat seekor ikan putih besar melonjak di pantai. Panjangnya sekitar 5 kaki dan tampak seperti monster air. Dari kejauhan, itu tampak seperti kepala ular piton raksasa, mengaduk air danau. Napas tetua Liu tersendat dan dia mengumpat di tempat. Sial.